Akankah Merdeka Belajar berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia? Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, kami kelompok Komopen dari SMP Regina Paci, Surakarta. Hari ini saya dan teman-teman akan membahas tentang Merdeka Belajar yang berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Judul dari kelompok kita adalah Merdeka Belajar untuk Generasi Muda Masa Depan Indonesia. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Bernadetta Christian Chandra Renata. Saya anggota dari kelompok Komopen dan berasal dari SMP Regina Paci, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Agatha Bidara Mahesti dari kelompok Komopen SMP Regina Paci, Surakarta. Halo, perkenalkan nama saya Clara Andarista Putri Pranata, absen 7 dari kelompok Komopen dan berasal dari SMP Regina Paci, Surakarta. Saya Timotius Felix Aryo Wibisono, nomor absen 30 dari kelompok Komopen dan dari SMP Regina Paci, Surakarta. Merdeka Belajar artinya unit pendidikan yaitu sekolah, guru-guru, dan muridnya punya kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses belajar. Dalam hal ini, guru sangat dianjurkan untuk tidak bersikap monoton dan masih menerapkan teacher center yang mandek dalam kegiatan pembelajaran di kelas berpusat pada guru. Guru harus kembali mengasah kompetensinya, terutama dalam menerapkan kurikulum yang telah diberikan serta mewujudkan kompetensi dasar yang sudah dibuat sebelumnya. Bukan hanya meningkatkan skill guru dalam mengajar, tetapi dalam sistem pengajaran di kelas pun harus turut diberikan inovasi yang berbeda dari sebelumnya. Saat ini pelajar Indonesia belum sepenuhnya merasakan merdeka belajar, karena ada banyak siswa yang tinggal di pinggiran tidak begitu memperoleh akses listrik yang memadai. Bukan hanya itu, data Kemendes tahun 2010 menunjukkan bahwa masih terdapat 2.275 desa yang belum teraliri listrik. Banyak anak yang juga mengeluhkan banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan untuk sekedar mengikuti kelas online. Mulai dari kuota internet yang mahal, sampai anak-anak yang belum terfasilitasi perangkat atau handphone. Berdasarkan yang saya lihat, Gubernur Jawa Timur mengabaikan sekolah kesenian di Jawa Timur dan pelajar kesenian tidak dimanfaatkan di Jawa Timur. Maka dari itu banyak orang yang melakukan pembelajaran kesenian di luar Jawa Timur. Jawa Timur pun juga lalai dalam hal keuangan karena Jawa Timur tidak punya biaya untuk membangun kampus kesenian seperti Yogyakarta. Hal ini yang memicu banyak pelajar yang pindah dari Jawa Timur untuk mengasah kemampuan kesenian di kota lain, contoh Yogyakarta. Sejak Maret hingga Desember 2020, perubahan cara belajar berlangsung dengan sejumlah catatan. Dari yang awalnya jatuh bangun hingga yang akhirnya berjalan lebih lancar dengan sejumlah penyesuaian cara berpikir dan persepsi berbagai unsur masyarakat, guru, sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, media massa, dan dunia usaha juga berubah. Di tengah kondisi pandemi yang memberikan dampak sosial dan ekonomi, serta tantangan pada semua sektor industri, banyak masyarakat kita yang ekonominya menurun di tengah pandemi ini. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi COVID-19. Hal ini pasti berdampak juga di bidang pendidikan. Banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan ekonomi keluarganya yang menurun. Banyak anak-anak yang juga harus putus sekolah karena orang tuanya yang tidak bisa membayar uang sekolah. Adanya ketidakrataan sistem pendidikan yang optimal di berbagai daerah sehingga dibuatnya sistem Merdeka Belajar. Untuk itu diperlukannya kurikulum yang fleksibel yang bisa mengakomodasi hal itu. Dalam kaitan kurikulum tersebut, Nadiem menyadari setiap sekolah dan daerah memiliki level kompetensi fundamental yang berbeda, baik itu literasi, numerisasi, maupun hal lainnya.
Mendikbud juga menyebut tidak semua kinerja murid harus diukur dengan angka, tetapi dapat dinilai dengan berbagai aktivitas maupun ekstrakurikuler di luar sekolah. Hal ini mengacu pada sila kelima dalam Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pendidikan seni, banyak calon mahasiswa yang lebih memilih kampus seni lain karena dirasa lebih kredibel dan independen. Di Solo dan Yogyakarta misalnya, terdapat kampus seni negeri bernama Institut Seni Indonesia dengan hampir 75% mahasiswa berasal dari Jawa Timur. Bagaimanapun juga, keberadaan kampus seni menjadi penting selain sebagai upaya pelestarian tradisi, juga memacu kreativitas seniman akademik yang mampu bersaing di berbagai level. Di era pandemi juga, kemerdekaan dan kemampuan guru untuk berimprovisasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran amat diperlukan. Karena jarak menjadi kendala, teknologi dituntut mampu berbicara. Mau tak mau, guru mesti bisa mengimbangi kemajuan dan penguasaan TIK. Handphone yang semula lebih sebagai simbol pencitraan, makin dirasakan sebagai alat penting dalam home learning. Sejuta kemewahan yang selama ini berada dalam genggaman tapi terabaikan, kini menjadi pusat perhatian dan makin banyak digunakan untuk meningkatkan pembelajaran. Bukti lainnya adalah Nadiem selaku Menteri Pendidikan menyebutkan bahwa pemberian ruang fleksibel bagi guru dapat meningkatkan level mengajar yang benar. Maka dari itu diperlukannya sejumlah perlengkapan asesmen untuk mengukur kemampuan anak. Banyak juga kesulitan yang dialami masyarakat Indonesia, khususnya di masa pandemi. Maka kita harus saling tolong-menolong. Contohnya ada PT Bluebird Tbk yang mendukung kesejahteraan karyawan dan pengemudi dengan menyalurkan beasiswa kepada ratusan anak pengemudi dan karyawan agar anak-anak mereka bisa tetap terfasilitasi pendidikannya hingga tamat sekolah. Dengan adanya beasiswa ini juga akan meringankan beban orang tua dalam hal pembayaran iuran sekolah, sehingga anak-anak mereka dapat lulus dengan predikat yang memuaskan, bahkan dengan predikat IPK tertinggi. Membantu dana untuk pembangunan sekolah seni. Contohnya di Jawa Timur memanfaatkan dana yang ada untuk membangun kampus kesenian, serta memanfaatkan potensi orang yang berbakat akan kesenian. Karena setiap orang mempunyai bakat masing-masing, sehingga yang mempunyai bakat kesenian bisa mengasah bakatnya. Kita harus terus membangun masyarakat yang terliterasi. Kesetaraan harus diupayakan, khususnya di bidang pendidikan. Pada masa pasca pandemi, TIK menjadi bagian penting dalam model blended learning. Diperlukan aksi ekstra mewujudkan kesetaraan digital. Dikala berbagai sektor kehidupan ikut terkena dampak pandemi, kemerdekaan belajar dan kesetaraan digital akan bertemu sebagai sebuah dilema besar. Sebagai makhluk sosial, kita harus selalu mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Contohnya PT Bluebird Tbk yang kembali menunjukkan komitmen dalam karyawan dan pengemudi dengan menyalurkan beasiswa kepada ratusan anak pengemudi dan karyawan pada jenjang pendidikan SLTA, D1 hingga S1. Pada tahun ini, PT Bluebird menyerahkan beasiswa kepada 872 anak pengemudi dan karyawan. Terakhir, solusi tentang permasalahan tersebut yaitu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran Merdeka Belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Peningkatan hasil dari pembelajaran siswa yang diukur adalah dengan mencapai nilai program for International Student Assessment. Dan salah satu penting dalam membangun SDM adalah kreativitas. Menumbuhkan kreativitas dapat dilakukan dengan memberikan beragam project-based learning, dengan menciptakan sesuatu produk. Jadi bukan hanya dengan membaca sesuatu kemudian diambil tes, tetapi lebih kepada menciptakan karya. Kita dapat mengetahui bahwa menciptakan bangsa yang cerdas merupakan tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Maka dari itu, bagi generasi muda wajib menyesuaikan
dengan sistem pendidikan yang sudah mengikuti zaman modern seperti sistem yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan yaitu Merdeka Belajar. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Merdeka Belajar menjadi salah satu program yang menciptakan suasana belajar yang bahagia baik bagi murid maupun para guru. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dalam rangka menyiapkan generasi muda yang menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi siswa harus disiapkan untuk lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mari kita turut aktif memaksimalkan Merdeka Belajar pada generasi muda sejak dini, agar mereka memiliki wawasan yang luas untuk membangun bangsa ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan cara klik tombol subscribe dan like pada video ini. Terima kasih teman-teman.